Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 24. Chapter 24 Daun Na-er. Pagi-pagi sekali, Tanggulin terbangun dari meditasinya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh rumput. Seolah-olah dia sedang bermeditasi di dunia Blue Silver Grass. Perasaan di sini jauh lebih baik daripada di rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan jiwanya telah memasuki ranah master jiwa, serta karena variasi dalam jiwa bela dirinya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat sekarang. Tanggulin melompat dari halaman dan mengibaskan embun pagi dari tubuhnya. Lin Lin, Lin Lin, suara cemas Lang Yue memanggil dari jauh. Bu, aku di sini, kata Tanggulin saat dia buru-buru berlari keluar dari taman kecil. Ada yang salah, Na-er. Dia, Lang Yue terengah-engah saat dia berlari. Apa yang terjadi dengan Na-er? Hati Tanggulin menegang. Lang Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia dengan cemas berkata, dia sudah pergi. Na-er sudah pergi. Tanggulin terkesima dan dengan cepat mengikuti ibunya kembali ke rumah. Memang benar, Na-er sudah pergi. Dia hanya meninggalkan surat di tempat tidurnya. Ibu, ayah, kakak, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah merawat saya beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya ingat siapa saya sekarang. Keluarga saya datang untuk menjemput saya, jadi saya harus pergi. Saya sangat bahagia selama hari-hari yang saya habiskan bersama Anda semua. Sangat bahagia. Saya benar-benar tidak ingin berpisah dengan Anda semua, tetapi dari kenangan yang saya ingat, saya tahu bahwa saya harus pergi. Saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Kakak, saya akan selalu ingat bagaimana penampilan Anda ketika Anda melindungi saya dari orang-orang jahat itu. Saya akan selalu mengingat rasa dari semua camilan yang Anda belikan untuk saya. Na-er. Tanggulin tercengang saat dia menatap surat ini. Meskipun menambah beban mereka, Na-er telah memberi mereka banyak kegembiraan sejak dia bergabung dengan rumah tangga mereka. Tanggulin sangat senang setelah mendapatkan seorang adik perempuan. Dia selalu merasa sangat puas setiap kali dia melihat Na-er memakan makanan yang dia beli dengan uang tempaannya, terutama ketika Na-er tersenyum manis. Bagaimana ini bisa terjadi? Na-er, bagaimana Anda bisa pergi seperti ini? Bagaimana bisa bahkan jika Anda menemukan keluarga Anda tidak dapat pergi seperti ini? Kamu tidak bisa pergi. Tanggulin berbalik dan berlari keluar. Lang Yue tidak bisa menghentikannya sebelum dia bergegas keluar rumah. Na-er. Teriakan terisak bergema di seluruh kota kecil saat Tanggulin dengan marah berlari ke sana kemari, berteriak saat dia mencari rambut perak dan mata ungu Na-er. Na-er dengan erat memegang boneka kain kasar saat dia bersandar di dinding, satu tetes air mata menetes di wajahnya. Itu adalah hadiah pertama yang dibeli Tanggulin dengan gaji bulanannya. Boneka kain itu memiliki mata ungu dan rambut perak yang diwarnai oleh Tanggulin sendiri. Itu terlihat seperti dia. Citra Tanggulin tak henti-hentinya berputar di benaknya. Hanya ketika mereka bersama, keduanya tersenyum penuh. Dia sepertinya selalu memikirkan cara untuk membawa senyum ke wajahnya. Dia selalu ada untuk melindunginya ketika seseorang mencoba mengganggunya. Bahkan jika dia menghadapi orang jahat yang kuat, dia akan tetap keras kepala seperti sebelumnya. Kakak, Na-er berbisik, saat tetesan air mata seperti mutiara jatuh ke tanah. Nona muda, kita harus pergi sekarang. Dia menjelajahi seluruh kota, mencari di setiap sudut kemanapun Na-er mungkin pergi. Dia bahkan berlari di sepanjang garis pantai untuk mencarinya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tanggulin tidak dapat menemukan satupun jejak dirinya. Tenggorokannya sudah lama menjadi serak karena berteriak. Terlepas dari itu, Na-er telah pergi tanpa jejak. Selain surat tersebut, Na-er telah meninggalkan beberapa hal lainnya. Dia telah meninggalkan kalung liontin perak kecil dengan permata perak bertatahkan. Batu permata itu bulat sempurna, dengan benang perak di tepinya. 7 sinar cahaya bisa dibedakan secara samar saat mereka berkelap-kelip di dalam permata. Sekali melihat dan mudah untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga. Namun, di dalam hati Tanggulin, batu permata ini tidak mungkin mengimbangi kehadiran adik perempuannya. Tanggulin bersekolah dan pergi ke bengkel tempat dengan kepala kacau.
Selama beberapa hari berikutnya, seolah-olah Tang Wulin telah kehilangan jiwanya. Setiap hari, dia akan berkeliaran di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kota Glorybound sampai larut malam untuk mencari jejak Naer. Dia membuat banyak kesalahan dalam pekerjaan penempaan karena kondisi mentalnya, dan dengan tegas dimarahi oleh Mang Tian. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Naer pergi? Kenapa dia tidak memberitahuku kemana dia pergi? Semangatnya tidak pulih sampai seminggu kemudian. Akademi Gunung Merah. Tang Wulin, seru Lin Simeng dari mimbar. Sini, Tang Wulin berdiri. Kesedihannya atas kepergian Naer sedikit berkurang setelah seminggu penuh berlalu. Dia naik ke mimbar dan menerima surat rekomendasi Lin Simeng. Ini adalah surat rekomendasi khusus dari Red Mountain Academy. Selama seseorang diberikan surat ini, mereka akan dapat mendaftar untuk Akademi Master Jiwa Menengah. Setiap siswa di Akademi Dasar yang berhasil menjadi Soul Master dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Menengah. Tidak peduli apa jiwa bela diri seseorang, mereka akan memenuhi persyaratan jika mereka memiliki cincin jiwa. Menerima surat ini juga menandakan berakhirnya hari-hari Tang Wulin menghadiri Akademi Dasar. Wan Yuncao mengedipkan mata pada Tang Wulin dari kursi di sampingnya. Kami akan lulus sekarang. Mari kita bertukar petunjuk nanti. Tang Wulin dengan tidak senang meliriknya. Saya sibuk, saya harus pergi bekerja nanti. Karena kesalahan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu, Mang Tian menambahkan 3 jam ke jam kerja hariannya. Mulut Wan Yuncao bergerak-gerak saat dia berkata, pengecut. Kamu hanya takut kalah dariku. Mata Tang Wulin bersinar terang. Saya bukan pengecut. Baiklah kalau begitu, aku akan berdebat denganmu sepulang sekolah di hutan. Ada hutan besar di belakang Red Mountain Academy. Disinilah biasanya siswa mengambil kelas studi alam mereka. Di sini sepi sekali sepulang sekolah, karena sangat sedikit orang yang biasanya datang ke sini. Wan Yuncao masih sekuat sebelumnya. Dia dengan gembira menyeret Tang Wulin ke hutan segera setelah hari sekolah berakhir. Biarkan aku memberitahumu, Tang Wulin, kamu benar-benar tidak bisa menandingiku sebagai lawan. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus kalau begitu, kami akan mulai di sini. Wan Yuncao berhenti berjalan, lalu dengan tidak sabar melepaskan jiwa bela dirinya dari tangannya. Setelah sekejap, bilah pendek muncul di telapak tangannya. Dibandingkan saat tidak memiliki cincin jiwa, bilah pendek tampak agak lebih lebar, dengan pola urat yang menyala di permukaannya. Cincin jiwa 10 tahun putih muncul dari telapak kakinya. Wan Yuncao diam-diam memindahkan cincin jiwa ke pedang pendek, menyebabkan ujung pedang memanjang saat panjang 15 cm ditambahkan ke bagian atas jiwa bela diri. Soul Land 3 Chapter 25. Chapter 25 Ribuan Perbaikan. Apakah kamu melihatnya? Keterampilan jiwa pertamaku adalah tip pisau. Saya bahkan menghabiskan 10.000 koin federal ekstra untuk mengundang seorang guru jiwa untuk membantu saya memilih jiwa roh ini. Karena jiwa roh ini juga pisau, itu secara langsung melengkapi jiwa bela diri saya. Ujung pisau saya akan menaklukkan semuanya. Tang Wulin mengerutkan alisnya, mengapa kamu begitu omong kosong? Wan Yuncao memelototinya, pada saat ini kamu masih mengatakan aku penuh omong kosong. Karena saya khawatir saya akan menyakiti Anda, cepatlah dan akui kekalahan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika tidak, ujung pisau saya tidak akan mengampuni Anda. Saat Wan Yuncao mengatakan ini, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan ujung pisau ditembakkan ke arah batang pohon muda. Selebar mangkuk, tapi masih langsung ditebang. Tang Wulin menatapnya dengan jijik, tumbuhan juga makhluk hidup, mengapa kamu memotong anak pohon itu tanpa alasan? Wan Yuncao akan membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat hal yang sama, cincin putih muncul di sekitar kaki Tang Wulin. Pohon anggur demi anggur Blue Silver Grass tumbuh secara bersamaan dari telapak tangannya. Tanaman merambat ramping dari Blue Silver Grass itu tidak langsung menyerang Wan Yuncao. Ujung mereka malah ditangguhkan di udara di sekitar Tang Wulin. Beberapa saat kemudian, jeritan menusuk telinga terdengar bergema dari hutan kecil. Ayo, itu menyakitkan. Tang Wulin, kamu tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, mendekatlah dan lawan saya. Ayo. Saya menyerah. Bisakah saya menyerah? Bagaimana Anda bisa menggunakan rumput Blue Silver Anda dengan cara seperti itu? Ketika dua individu itu meninggalkan hutan, dari keduanya, Wan Yuncao yang terlihat paling menyedihkan.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan banyak bekas cambukan. Tang Wulin masih belum mampu sepenuhnya mengendalikan rumput Blue Silver miliknya. Dia menghabiskan hari-hari itu untuk mencari Naer, sampai-sampai dia mengabaikan sebagian dari meditasinya. Ini tidak mempengaruhi aspek cambuk dari kendalinya, ketika dia menggunakannya untuk menyerang Wan Yunchao. Keduanya masih anak-anak, jadi mereka tidak tahu teknik bertarung apapun. Blue Silver Grace setebal 1 inci itu membuktikan betapa uletnya itu. Karena pisau pendek Wan Yunchao dan knife tip tidak dapat menyerang dari jarak jauh dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pertempuran lainnya, hasilnya sudah jelas. Mengapa? Kenapa jadi begini? Dengan keterampilan jiwa, saya seharusnya bisa mengalahkan Anda. Wan Yunchao berteriak marah pada Tang Wulin yang saat ini mendukungnya. Tang Wulin menjawab dengan marah, Guru Lin sudah mengatakannya sebelumnya, jiwa bela diri Anda sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat. Jadi itu sangat cocok untuk jalur sistem serangan agility. Namun, kamu sangat gemuk. Bagaimana mungkin kamu bisa gesit? Wan Yunchao memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya saat dia bertanya, lalu mengapa ketika knife tip saya mencoba meretas Blue Silver Grace Anda, itu tidak dapat melakukannya? Tang Wulin menjawab, ini adalah spesialisasi rumput Blue Silver saya, selama kekuatan jiwa saya tidak habis, Anda tidak dapat meretasnya. Wan Yunchao memandang ke langit dan berteriak, aku akan kurang berat. Aku akan menjadi penyerang AGILITAS. Apa yang akan kamu makan malam ini? Menurutku, seharusnya bahu babi. Setelah mengirim Wan Yunchao yang terluka ringan kembali ke rumah, Tang Wulin bergegas ke bengkel Mang Tian. Yang mengejutkannya adalah Mang Tian sudah menunggunya di dalam. Guru, Tang Wulin dengan hormat memanggil Mang Tian. Sejak dia tahu bahwa gurunya adalah ahli leluhur jiwa yang mendapat penghargaan, dia bahkan lebih menghormatinya. Mang Tian mengangguk dan bertanya, jadi, apakah kamu sudah lulus? Tang Wulin menjawab, ya, saya telah lulus. Mang Tian kemudian bertanya, apakah Anda harus pergi ke Intermediate Soul Academy di Sea City? Iya, saya berencana untuk memberitahu Anda. Setelah saya pergi ke Sea City untuk belajar, saya tidak akan bisa terus belajar bagaimana menempa dari Anda. Tang Wulin menjawab. Mang Tian menjawab dengan tidak antusias, hanya karena saya menyukai tempat ini karena kedamaiannya tidak berarti saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, semua pekerjaan yang diminta berasal dari Sea City. Pendidikan pandai besi Anda tidak bisa memburuk. Saya juga memiliki bengkel di Sea City dan saya akan memberikan bengkel pandai besi Anda sendiri. Sesekali, saya akan mengunjungi Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk. Hati Tang Wulin merasakan gelombang kehangatan, guru, kamu. Tatapan berapi-api Mang Tian memelototinya. Sea City adalah kota yang benar-benar besar. Tidak seperti di sini. Sebelum Anda pergi, Anda harus menyelesaikan tes saya terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk terus belajar keterampilan pandai besi dari saya di sana. Sebuah tes. Tang Wulin menatapnya kosong. Guru, ujian apa? Sinar cahaya bersinar di mata Mang Tian. 1000 pemurnian. Tang Wulin bertanya dengan heran, Guru, Anda akhirnya akan mengajari saya 1000 pemurnian. Mang Tian menganggukkan kepalanya. Anda telah menyatu dengan jiwa roh dan kekuatan Anda telah meningkat cukup. Anda harus mampu menahan Tousan Refinements. Menyelesaikan satu eksekusi 1000 perbaikan akan dihitung setelah Anda lulus ujian saya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Mang Tian merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia masih dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja mulai berlatih 1000 perbaikan, dia sudah berusia 15 tahun dan kekuatan jiwanya telah melampaui peringkat ke-20. Selain itu, jiwa bela dirinya adalah Earthhammer dan merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik absolut. Dengan menyelesaikan Tousan Refinements pada usia 15 tahun, dia sudah terlihat sebagai bakat di dunia pandai besi. Sayangnya. Guru, bisakah kita mulai? Suara bersemangat Tang Wulin membuat Mang Tian keluar dari ingatannya. Tunggu sebentar, aku harus mengukur kekuatanmu terlebih dahulu. Beberapa hari ini Anda telah gagal dalam banyak tugas Anda. Pertama, Anda tidak fokus pada pekerjaan Anda. Kedua, sepertinya masalah telah muncul sehubungan dengan kemampuan Anda untuk mengontrol kekuatan Anda. Mang Tian diam-diam mengamati muridnya dan dengan demikian telah menentukan akar masalah muridnya. Memang, bukan hanya Mang Tian, tetapi juga Tang Wulin yang menyadari bahwa masalah tampaknya telah muncul sehubungan dengan kekuatan fisiknya.
Hari itu, setelah dia menyatu dengan jiwa roh, dia mencoba untuk menerapkan kekuatan melalui lengannya dan itu menghasilkan retakan yang bergema saat gerakannya membelah udara. Kekuatannya memang telah berkembang pesat. Pada akhirnya, karena dia terus-menerus mencari Naer, bersama dengan fakta bahwa dia masih sangat tertekan karena kepergiannya, dia tidak memperhatikan situasi tubuhnya. Hanya ketika Mang Tian mengingatkannya akan hal itu, dia ingat bahwa ada masalah seperti itu yang terjadi sebelum semua yang telah terjadi. Jadi selama beberapa hari terakhir, ketika dia berusaha untuk memalsukan tugas yang diberikan, dia telah gagal beberapa kali karena kekuatannya terlalu kuat. Mang Tian membawa Tang Wulin ke bengkelnya sendiri. Bengkelnya jauh lebih berantakan daripada ruang kerja Tang Wulin. Di tumpukan besar alat yang bertebaran secara acak, Mang Tian berhasil menemukan alat yang dirancang khusus untuk mengukur kekuatan fisik seseorang. Alat uji kekuatan. Meskipun pembuatan alat semacam itu adalah tindakan sederhana, namun tetap diperlukan orang yang teliti untuk memastikan bahwa alat tersebut dapat mengukur kekuatan seseorang secara akurat. Alat uji kekuatan ini dibuat dengan menggunakan dua bagian. Bagian bawah berupa alas persegi datar, sedangkan bagian atas berupa tiang berbentuk silinder bulat. Di belakangnya ada tiang besi setinggi 2 meter, sedangkan di dalamnya ada tabung panjang tipis berisi merkuri. Ketika pandai besi ingin menguji kekuatannya, yang harus dia lakukan hanyalah menyerang pilar logam. Pada saat itu, merkuri akan naik sesuai dengan kekuatan serangan dan dengan demikian mengukur kekuatannya. Seseorang harus menggunakan palu pandai besi seberat 50 kg untuk ujian. Alat uji kekuatan akan secara otomatis mengurangi gaya berlebih yang diperoleh dari berat palu. Sejak Tang Wulin tiba di bengkel Mang Tian, dia diminta untuk menguji kekuatannya setiap tahun. Pertama kali dia menguji kekuatannya, dia bisa menghasilkan gaya 70 kg. Saat itu dia baru berusia 7 tahun. Ketika dia berumur 8 tahun, ini meningkat menjadi 100 kg. Meskipun mampu menghasilkan kekuatan ini sebagian besar karena dia terus-menerus mengayunkan palu sebagai bagian dari pekerjaannya, tetap harus dikatakan bahwa menghasilkan kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Dia belum menguji kekuatannya pada usia 9 tahun, oleh karena itu, hari ini adalah hari yang tepat untuk melakukannya. Pertama, mulailah tes dengan tangan kiri Anda. Mang Tian memberinya palu pandai besi yang diperlukan untuk pengujian kekuatan. Solen 3 Chapter 26. Chapter 26 500 kg kekuatan. Tes kekuatan pandai besi itu dibagi menjadi lengan kiri dan kanan. Tang Wulin mengejutkan Mang Tian saat pertama kali dia mengikuti tes, karena lengan kiri dan kanannya sangat seimbang dalam kekuatan. Lengan kanannya hanya sedikit lebih kuat dari tangan kirinya. Tang Wulin mencengkeram palu tempa di tangan kirinya. Pola spiral pada gagangnya menancap di tangannya yang lembut dan kapalan yang keras. Cengkeramannya menjadi sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan membalikkan tubuhnya di tengah jalan. Kemudian lengannya tiba-tiba mengayunkan palu tempa dengan kekuatan kental dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia merasakan gelombang kehangatan mengalir dari tulang ekornya. Dalam sekejap, kehangatan ini menyebar ke seluruh tulang punggungnya. Palu itu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga saat dia mengayunkannya, menghancurkan piring dengan kejam. Bang gelombang. Merkuri di dalam pilar melonjak dalam sekejap. Suara yang jelas terdengar di telinga Tang Wulin dan Mang Tian, memberi mereka tinnitus sesaat. Mang Tian meremas matanya, seolah memastikan bahwa apa yang dilihatnya di hadapannya adalah kebenaran. Saat ini, layar mengungkapkan angka. Sebuah suara elektronik dengan dingin menyatakan, tenaga yang mencolok 483 kg. Tang Wulin dan Mang Tian hanya bisa berdiri di sana dengan bodohnya karena terkejut. Ketika dia mengikuti tes tahun sebelumnya, Tang Wulin sudah bisa mengejutkan Mang Tian ketika lengan kanannya mengerahkan kekuatan 200 kg. Tapi sekarang, jumlah ini sudah melebihi kakak Long yang sudah dewasa. Dalam waktu yang singkat, kekuatannya secara mengejutkan meningkat secara dramatis lagi. Selain itu, ini hanya lengan kirinya. Seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mengerahkan hampir 500 kg kekuatan dengan satu tangan. Ini benar-benar harus menjadi kekuatan ilahi bawaan. Mang Tian melakukan yang terbaik untuk menahan emosinya saat dia berkata, tangan kanan. Tang Wulin menukar palu ke tangan kanannya dan sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Kilatan cahaya keemasan muncul di kedalaman matanya yang paling dalam. Dia memutar tubuhnya lagi, lalu mengayunkan lengannya. Sekali lagi, perasaan hangat mulai mengalir dari tulang punggungnya. Kali ini,
Palu itu melolong di udara dengan keganasan yang bahkan lebih menusuk telinga, menyebabkan serangkaian ledakan terdengar di udara. Bang, gelombang, gelombang, gelombang. Seluruh ruangan sedikit bergetar karena kekuatannya. Kali ini, Mang Tian harus menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari dering itu. Ruangan terus bergetar karena benturan. Tenaga yang luar biasa, 543 kg. 543 kg. Dia telah menembus 500 kg. Mang Tian sekali lagi bingung. Meskipun dia sudah menduga kekuatan bocah itu meningkat tidak sedikit, dia pasti tidak mengira itu akan meningkat sedemikian rupa. Pada usia 9 tahun, kedua lengannya memiliki kekuatan gabungan lebih dari 1000 kg. Keberadaannya sudah bisa dianggap sebagai monster kecil. Meski ini hanyalah kekuatan ledakan, ini masih merupakan kekuatan yang bisa digunakan saat menempa. Bahkan dengan pengurangan otomatis berat palu oleh mesin, lengannya masih bisa mencapai kekuatan sekitar 500 kg. Bahkan jiwa Grandmaster sistem tenaga tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tidak sampai peringkat jiwa penatua jenis kekuatan ini bisa dilihat. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan semacam ini, tapi mengapa jiwa bela dirinya Blue Silver Grace? Seharusnya itu adalah jiwa bela diri tipe kekuatan. Jika jiwa bela dirinya adalah palu, maka dia benar-benar akan menjadi jenius. Tanggulin juga dikejutkan oleh kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memahami pentingnya kekuatan 500 kg, dia masih mengerti dengan jelas betapa menakutkan jenis kekuatan ini bagi seseorang yang hanya memiliki satu cincin jiwa. Sedikit yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya bahkan jika mereka menggunakan skill jiwa. Guru, bisakah aku benar-benar mempelajari Thousand Refinements? Dia bertanya ragu-ragu. Mang Tian bangun dari linglung dan mengangguk. Aku tidak menyangka kekuatanmu benar-benar mencapai level seperti itu. Ayo pergi ke ruang tempamu. Setelah kembali ke ruang tempat Tanggulin, Mang Tian mengeluarkan sebongkah logam putih keperakan. Saya sudah mengajari Anda jenis logam apa yang bisa menjalani 1000 pemurnian. Ini adalah sepotong heavy silver. Keuletannya luar biasa dan memiliki sifat transfer kekuatan jiwa yang sangat baik. Hanya Thousand Refinements yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari kelas logam ini. Ambil dan gunakan untuk mencoba Thousand Refinements pertama Anda. Yang disebut Thousand Refinements tidak sesederhana hanya menumbuk logam ribuan kali. Sebaliknya, pengotor logam harus dihilangkan dengan penempaan terus-menerus, sehingga meningkatkan kepadatannya. Juga, efek terpenting dari Thousand Refinements adalah pemurnian. Itu hanya bisa disebut Thousand Refinements jika logamnya disempurnakan dan ditingkatkan. Misalnya, ada baja tungsten di Thousand Refined Tungsten Hammer yang Anda gunakan. Itu sudah sangat kuat, tapi setelah menjalani Thousand Refinements, ukurannya telah berkurang sepertiga sementara kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Efek lainnya adalah bobotnya meningkat 30%. Dibandingkan dengan sepotong tungsten lainnya, hanya perubahan kualitatif yang dapat meningkatkan bobotnya serta kekuatannya yang sangat luar biasa. Pemurnian baja tungsten adalah salah satu penyempurnaan yang paling sederhana. Thousand Refinements yang sangat bagus dapat menimbulkan efek yang lebih tidak biasa. Semakin baik efek pemurniannya, semakin tinggi nilai dari Thousand Refined Metal. Setelah mencapai level Thousand Refinements, Anda harus terlebih dahulu membuat logam tersebut menjalani Thousand Refinements sebelum Anda menggunakan teknik lain untuk membentuknya. Hasilnya, nilai apapun yang dibuat dengan logam 1000 halus 100 kali lebih tinggi daripada yang terbuat dari logam 100 Forget. Hanya setelah Anda mencapai keterampilan menggunakan Thousand Refinements barulah Anda bisa dianggap sebagai pandai besi sejati. Tanggulin tidak tahu bahwa untuk 90% pandai besi, tingkat yang dibicarakan Mang Tian adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Thousand Refinements membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan, yang benar-benar penting adalah pemahaman. Terutama yang berhubungan dengan metal. Tanggulin telah belajar keras selama 3 tahun. Hanya sekarang, ditambah dengan kekuatan ilahi bawaannya, apakah dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk mencoba 1000 perbaikan? Guru, teknik apa yang dibutuhkan saat melakukan 1000 perbaikan? Tanggulin bertanya. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Tidak ada teknik yang bisa aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa ketika Anda menempa, Anda harus memperlakukan logam tersebut seolah-olah itu adalah organisme hidup. Anda harus memikirkan cara untuk berkomunikasi dengan logam saat Anda menempanya. Hanya dengan komunikasi yang sempurna Anda dapat memperoleh persetujuannya. Temukan rahasianya, uratnya. Thousand Refinements juga disebut penempaan pikiran. Setiap gaya pandai besi dalam melakukan Thousand Refinements berbeda.
Mereka semua memiliki ciri khas masing-masing. Gunakan hatimu untuk menempa. Pergi dan coba pahami kata-kataku. Iya, Tang Wulin mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa Mang Tian setidaknya akan memberinya demonstrasi, tetapi tampaknya gurunya memiliki ide yang sangat berbeda. Sebaliknya, dia meninggalkan Tang Wulin untuk mempelajarinya sendiri. Setelah membuka meja tempa, dia meletakkan heavy silver di dalam tungku meja tempa dan mulai memanaskannya. Potongan heavy silver ini berukuran sekitar 30 cm persegi. Itu memancarkan cahaya perak lembut. Ketika memasuki tungku tempa, Tang Wulin mulai mengingat kembali pengenalan properti heavy silver yang diberikan Mang Tian kepadanya sebelumnya. Heavy silver adalah logam yang tidak biasa yang hanya dapat ditemukan di dasar laut dengan kedalaman melebihi 1 km. Itu luar biasa keras dan memiliki keuletan yang luar biasa di bawah suhu tinggi. Itu juga merupakan konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik. Faktanya, itu sangat bagus sehingga bisa memperkuat kekuatan jiwa dan memberinya dorongan 5 hingga 10%. Apakah itu digunakan untuk keperluan industri atau untuk mesin manufaktur, itu masih merupakan logam yang sangat baik yang sulit didapat. Tetap saja, heavy silver bukannya tanpa kekurangannya sendiri. Itu terlalu padat, memberinya beban yang luar biasa. Misalnya, barang heavy silver yang panjangnya kurang dari 1/3 meter ini memiliki berat lebih dari 200 kg. Faktanya, beratnya kemungkinan mendekati 300 kg. Akibatnya, meskipun heavy silver diproduksi secara berlebihan, tetap tidak mungkin untuk menggunakannya dalam manufaktur mesya skala besar. Bobotnya juga membatasi aplikasinya dalam pembuatan mesya. Itu jauh lebih umum di perangkat jiwa yang besar dan solid. Heavy silver jarang ditemukan di kota-kota yang terletak lebih jauh ke pedalaman. Itu malah jauh lebih umum di kota-kota tepi pantai dan bertindak sebagai sumber pendapatan penting untuk kota-kota tepi pantai ini. Gurunya telah memberinya sepotong heavy silver. Setelah diperiksa, itu tampak luar biasa sempurna. Warnanya sangat rata, menandakan bahwa itu telah dimurnikan sebelumnya. Terakhir, terasa lebih berat dari biasanya. Heavy silver itu keras, tapi masih melunak di bawah panas terik tungku, menjadi jauh lebih lentur. Hanya ketika heavy silver dalam kondisi ini, itu akan cocok untuk ditempa. Soul Land 3 Chapter 27. Chapter 27 Konsentrasi Tempa. Tang Wulin mengambil tousan refined tungsten hammers-nya karena dia mengingat kembali pengetahuannya tentang heavy silver. Pegangan dingin dari tousan refined tungsten hammers-nya menyegarkannya. Pada saat ini, dirinya yang depresi menghilang. Hanya ada dua kata di benaknya, tousan refinements. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh tousan refined tungsten hammers telah berubah menjadi hitam. Di palu satu, samar-samar bisa melihat pola kelopak yang unik di tousan forgings. Setelah memanaskan heavy silver di tungku tempa selama setengah jam, akhirnya mencapai suhu yang sesuai untuk penempaan. Tang Wulin mengeluarkan heavy silver. Dia kemudian mencengkeram tousan refined tungsten hammers dan memfokuskan pandangannya. Mengangkat palu di tangan kanannya, dia dengan ringan mengetuk heavy silver, menghasilkan suara ding. Tes ini disebut palu uji. Sebelum pandai besi memulai pekerjaan mereka akan melakukan ini untuk menguji ketangguhan logam tempa. Mang Tian mengangguk ketika dia melihat tampilan fokus penuh Tang Wulin. Persepsi anak ini sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa meletakkan fondasi yang begitu bagus dalam 3 tahun yang singkat. Dia memiliki temperamen yang stabil dan juga sangat pintar. Sudah sepantasnya Mang Tian mewariskan warisannya kepada anak ini. 1000 perbaikan yang dia hadapi saat ini tidak diragukan lagi merupakan ujian yang sangat penting baginya. Saat Mang Tian berdiri di belakang dan mengamati Tang Wulin, dia yakin bahwa Tang Wulin memiliki kemampuan untuk lulus ujian ini. Di atas segalanya, tubuhnya tidak kekurangan apapun yang dapat menyebabkan komplikasi setelah pertumbuhan kekuatan Wulin baru-baru ini. Dia baru berusia 9 tahun ini. Jika dia benar-benar mampu menyelesaikan 1000 perbaikan ini, maka Mang Tian khawatir Tang Wulin akan memecahkan rekor. Pemegang rekor saat ini Asosiasi Pandai Besi untuk Tousan Refinements dipegang oleh pandai besi tingkat Saint Craftsman pada 13 tahun, 3 bulan dan 2 hari. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Mang Tian. Dia saat ini memusatkan semua perhatian dan semangatnya pada heavy silver di depannya. Dia mengangkat palu di tangan kirinya lalu menghancurkannya di tepi heavy silver. Sial, bahkan saat seluruh bagian heavy silver berdenyut, palu di tangan kanannya sudah turun dengan kecepatan kilat, menghantam perak itu sekali lagi.
Meskipun dia belum mencapai alam Thousand Refinements, dia telah menghasilkan banyak komponen logam 100 Refined sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Thousand Refinements itu harus dimulai dengan 100 logam halus. Selama proses 100 Refinements, dia akan memahami karakteristiknya. Tanggulin biasanya tidak akan menempa dengan logam yang tidak biasa dan bermutu tinggi. Ini adalah pertama kalinya dia menempa dengan heavy silver, jadi dia harus memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Sepasang palu bergerak selaras, terus-menerus menghantam heavy silver. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya 30-40% dari kekuatan penuhnya. Percikan terbang ke segala arah dalam sekejap. Sebuah tempo yang kaya dari dentuman memenuhi ruangan saat itu menciptakan lagu tempa yang hidup. Segera setelah itu, 100 Refinements telah selesai. Mirip dengan Thousand Refinements, 100 Refinements tidak sesederhana menumbuk logam ratusan kali. Sebaliknya, kotoran di dalam logam harus dihilangkan sambil menjaga keutuhan logam dan meningkatkan kepadatannya. Setelah 100 perbaikan, Tanggulin memahami keberanian perak berat. Pertama-tama, kekerasan heavy silver melampaui semua logam yang dia tempa sebelumnya. Selain itu sangat fleksibel. Saat dipukul, itu hanya akan bergetar sesaat, seolah-olah menahan kekuatan Tanggulin. Untungnya, Tanggulin tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerangnya, jadi dia masih memiliki banyak energi untuk mengendalikan palu casting. Ketika dihadapkan dengan 1000 palu tungsten halus yang beratnya 40 kg, logam biasa seberat 80 kg akan memiliki rongga yang ditabrak hanya dengan satu pukulan. Namun, heavy silver hanya sedikit berubah bentuk setelah satu serangan, bahkan setelah dipanaskan hingga suhu tempa yang sesuai. Jenis logam yang tidak umum dan kuat ini tidak akan mudah disempurnakan. Selama 3 tahun menahan diri dengan penempaan, Tanggulin telah mempelajari nilai kesabaran sejak lama. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kecemasan. Untuk logam yang tidak biasa, bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan 1000 perbaikan, dia setidaknya akan memurnikannya dengan 100 perbaikan. Dia memperlakukannya seperti hartanya yang paling berharga. Kekuatan hentakannya tidak meningkat sama sekali, sebaliknya, dia menahan kekuatannya sedikit. Melalui hentakannya yang tak henti-hentinya, dia mulai memahami pembuluh darah dan karakteristik heavy silver. Sedikit demi sedikit, dia memurnikannya sepenuhnya. Meskipun Mang Tian sama seriusnya dengan hari-hari lainnya, dia secara bertahap mulai menunjukkan senyuman. Anak ini benar-benar pintar. Dia sama sekali tidak memberi tip pada Tanggulin, namun dia bisa menemukan ritmenya sendiri. Potongan logam yang tidak biasa ini harus diperlakukan seperti wanita yang paling dicintai. Seseorang harus menghargainya selama proses penempaan daripada memukulnya secara membabi buta. Meskipun tampak gagah berani di luar, Vien batinnya akan dihancurkan, menyebabkan semua karakteristik lainnya menderita juga. Meskipun menumbuknya dengan kekuatan yang lebih lemah akan membutuhkan waktu lebih lama, tidak diragukan lagi itu adalah metode yang paling bisa diandalkan, terutama dengan bongkahan logam yang tidak dikenal. Melalui proses tempaan yang panjang, ia juga dapat membiasakan diri dan merasakan struktur internalnya berubah. Tanggulin menjadi semakin terkonsentrasi dalam penempaannya seiring berjalannya waktu hingga akhirnya, ia memasuki keadaan yang fantastis. Baginya, satu-satunya yang ada adalah heavy silver di depannya. Kekuatan jiwanya meningkatkan kekuatannya, sehingga meningkatkan stamina dan fokusnya bahkan lebih. Faktanya, setelah mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti itu, kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh pada tingkat tertentu. Kekuatan jiwa di bawah alam pembukaan roh tampaknya tidak berguna sama sekali, efeknya, bagaimanapun, sebenarnya ada di mana-mana. Itu bisa meningkatkan persepsi seseorang serta mendukung ketekunan seseorang. Tanggulin bahkan lebih fokus pada penempaannya di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya yang meningkat. 3 tahun penempaannya tidak benar-benar berkontribusi pada kekuatan spiritualnya yang dinilai pada level 38 oleh mesin kekuatan spiritual pagoda roh. 1 jam kemudian, heavy silver tampaknya tidak banyak berubah, hanya sedikit berubah bentuk. 2 jam kemudian, Thousand Refined Tungsten Hammers mulai menghantam logam dengan lebih intensif. Dahi Tanggulin berkeringat. Setelah penempaannya yang tak henti-hentinya, tubuhnya sudah kelelahan, tetapi jiwanya masih sangat terstimulasi. 2 jam kemudian tidak membuahkan hasil. Faktanya, kondisi heavy silver tidak terlalu jauh dari saat hanya 100 Refined. Namun, dia telah berhasil berkomunikasi secara bertahap dengan potongan heavy silver ini dalam 2 jam ini.
Jika seseorang melihat lebih dekat ke permukaan Heavy Silver, mereka akan menemukan bahwa setiap sudut memiliki depresi melingkar kecil. Tanggulin tidak tahu berapa kali dia memukul setiap sudut dengan palu tungsten 1000 halus. Setiap kali dipukul, seluruh tubuhnya akan bergetar, memberi Tanggulin lebih banyak wawasan tentang karakteristiknya. Sial, serangan ini jelas lebih keras dari yang sebelumnya, mengangkat alis Mang Tian di dekatnya. Tanggulin akhirnya mulai menggunakan lebih banyak kekuatan. Setelah itu, suara palu yang keras bergema satu demi satu. Setelah 2 jam menempa dengan hati-hati, dia sudah memahami karakter logam ini. Sekarang saatnya untuk benar-benar mulai memalsukannya. Seluruh tubuhnya gemetar setiap kali dia memukuli logam. Mulai dari betisnya, kekuatannya kemudian menjalar ke pinggangnya, sebelum pindah ke punggungnya, lalu lengannya, hingga akhirnya turun menuju 1000 palu tungsten halus. Kekuatan setiap serangan sudah melebihi 300 kg. Tombol untuk mengendalikan nyala api tungku ada di bawahnya. Dengan ketukan ringan di kaki kirinya, api tungku mencapai intensitas maksimumnya. Api oranye yang keluar dari lubang ventilasi tungku telah memanaskan Heavy Silver menjadi warna merah cerah.